Hai guys, balik lagi ke YouTube channelnya Erlangga's Family. Kali ini aku mau membacain Q&A tentang perpanjangan SIM. Jadi ini tuh lanjutan dari konten yang sebelumnya. Masih banyak dari kalian yang mungkin kurang jelas. Nah, di sini aku mau merangkum pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain. Oke, ikutin ya. Ryan Little. Aku udah ngeringkas poin-poin apa sih yang sering banget ditanyain di kolom komentar. Jadi ada 6 poin yang sering banget ditanyain oleh kalian. Pertama itu seputar akun verifikasi dan pengaturan. Banyak banget yang tanya tentang ini, verifikasi akun yang gagal. Kenapa sih kok gagal? Kenapa kok tulisannya unverified kayak gitu? Itu pertanyaan yang sering muncul pertama. Nah, pertama tipsnya, kalau kalian nggak dapat verifikasi email, coba kalian cek deh di spam. Jadi mungkin aja itu nggak masuk ke inbox, tapi masuknya ke spam. Itu coba kalian cek, bisa jadi itu masuknya ke situ. Nah, terus tips yang kedua, kalian harus pastiin sinyal kalian itu lagi kondisi yang baik. Terus coba aja diulang verifikasinya di tombol verifikasi ulang atau aktivasi akun kalian gitu. Jadi coba aja terus dan pastiin koneksinya kalian tuh lagi lancar. Nah, terus tips yang ketiga untuk pengambilan foto, ini ada tips dari aku. Jadi memang ini agak tricky ya. Waktu itu aku pun nggak sekali langsung berhasil, tapi aku tuh bisa sampai 3-4 kali. Jadi take lagi itu emang agak susah. Mungkin juga waktu itu faktor sinyal juga, jadi aku sempet kayak airplane mode, terus aku nyalain lagi wifi-nya kayak gitu, aku reset wifi-nya sampai akhirnya sinyalnya oke. Terus pastiin foto muka kalian itu berada di area yang ditentuin gitu. Jadi bener-bener pastiin, karena ini kan emang sistem ya, jadi kalian nggak bisa salah sedikit aja, mungkin keluar sedikit aja itu tuh ngefek banget. Jadi pastiin wajahnya tuh udah berada di area yang ditentuin kayak gitu. Terus faktor pencahayaan ini juga ngefek, jadi pastiin pencahayaan kalian tuh lagi kondisi yang bagus, yang terang. Terus juga jangan pakai kacamata kalau waktu verifikasi akun itu foto. Jadi benar-benar pastiin semuanya itu udah sesuai sama yang ditentuin kayak gitu. Pertanyaan tersering kedua itu seputar pembayaran. Pertanyaan kayak gini-gini nih, ini itu sering banget ditanyain. Jadi gimana sih proses pembayarannya? Pakai apa? Ada yang cuman punyanya OVO, ada yang cuma punyanya Dana, dan kayak gitu-gitu. Ada yang banyak dari kalian yang nggak punya BNI, terus tanya gimana cara pembayarannya. Nah, seperti yang udah pernah aku jelasin juga di video sebelumnya, jadi aplikasi atau metode pembayaran yang saat ini ada itu hanyalah virtual account BNI. Jadi hanya BNI virtual account. Jadi kalau kalian punya OVO, terus Dana, itu emang saat ini belum bisa melakukan pembayaran, itu nggak bisa. Jadi hanya melalui virtual account BNI. Nah, kalau bank lain gimana? Bank lain juga nggak masalah sih, paling hanya mendapatkan tambahan fee ya, sekitar 6.500 kalau beda bank. Nah, jadi gimana, bisa nggak kalau pakai bank lain? Oke, itu jelas bisa banget. Jadi kalian tinggal aja pencet transfer antar bank, terus habis itu kalian tinggal input kode bank. Kalau bank BNI itu kodenya 009 kayak gitu. Jadi kalian tinggal biasa aja kayak sama seperti kalian melakukan pembayaran ke rekening bank lain gitu. Jadi karena bank lain, jadi kalian harus input kodenya, dan kodenya harus disesuaikan yaitu kode bank BNI. Nah, terus kalau udah kalian input nomor virtual account-nya, dan kalian input berapa nominal yang harus kalian bayarkan. Nah, kalian juga harus pastiin nominal yang kalian bayarin itu nggak lebih nggak kurang. Jadi sebelum kalian klik transfer, itu kalian harus pastiin lagi, jangan sampai kelebihan ataupun kekurangan, jangan sampai typo. Even hanya Rp1 pun kelebihan atau kekurangan itu jangan sampai. Jadi kalian harus persis seperti yang ditagihkan gitu, oke? Nah, pertanyaan ketiga, ini tuh juga pertanyaan yang sering banget diajuin, yaitu seputar tes kesehatan.
Nah, masih banyak yang bingung, masih banyak yang nanya, kira-kira harus langsung dateng nggak sih? Kayak gitu tuh masih banyak yang tanya. Jadi memang sebenarnya ini kan judulnya aja perpanjangan SIM online gitu kan. Jadi memang ini latar belakangnya SIM online tuh ya karena kita nggak perlu datang gitu kan, apalagi di kondisi pandemi kayak gini, lagi naik-naiknya kasus. Jadi ya kalau bisa namanya online ya semua serangkaiannya itu dilakukan secara online, termasuk tes kesehatan. Nah sebenarnya ini juga udah sempet disinggung di videonya. Jadi aku bakal kasih tipsnya kalau kalian nggak mau datang ke lokasi tes kesehatannya, kalian tinggal pilih aja lokasi tes kesehatan yang nggak tersedia dokternya. Jadi kalian nggak perlu ngatur jadwal bertemu dengan dokter secara fisik. Contohnya kayak lokasi di Jakarta Pusat, itu kan nggak ada dokternya. Jadi kalian tinggal pilih aja yang kira-kira nggak ada dokternya gitu. Jadi kalian nggak perlu datang, nggak perlu mengikuti jadwal tatap muka, melainkan kalian cukup tes kesehatan secara online kayak gitu. Nah, pertanyaan keempat ini juga sering ditanyain, jadi kira-kira berapa lama sih proses perpanjangan SIM? Nah, sebenarnya menurut Digital Korlantas, lama proses perpanjangan SIM-nya itu sekitar 3-7 hari kerja sebenarnya, tapi ini tergantung antrian. Seperti yang aku sempat lihat juga di website dan Instagram resminya Digital Korlantas, mereka memang memberi informasi bahwa saat ini antriannya sedang membludak. Jadi mungkin harap bersabar aja jika proses perpanjangannya jadi lebih lama, jadi memakan waktu yang lebih lama yang mungkin bisa lebih dari 7 hari gitu. Jadi ini juga tips buat kalian yang kira-kira mau habis nih masa berlaku SIM-nya, cepet, jangan sampai nunggu nanti aja deh, nanti terlalu mepet. Nah itu malah merugikan kalian gitu, karena kalian harus antisipasi sekarang antriannya lagi membludak, bisa melebihi 7 hari kerja. Jadi sebaiknya cepat-cepat kalian yang mau habis nih masa SIM-nya, cepat-cepat proses. Oke? Oh ya, satu lagi perlu diingat nih, jadi jam operasional pengurusan Satpas itu ada jamnya tersendiri. Jadi jam operasionalnya tuh hanya dari jam 8 sampai jam 3. Jadi buat kalian yang prosesnya tuh di malam hari, itu otomatis masuknya baru esok harinya gitu. Jadi bukan berarti kalian misalnya ngerjainnya malam ini gitu ya, hari Kamis malam misal. Nah itu tuh Kamis sudah nggak terhitung guys. Jadi kalian tuh masuknya ke hari Jumatnya gitu, karena masa waktu operasionalnya dia udah tutup di atas jam 3 sore gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu lokasi Satpas. Ini sering banget ditanyain juga. Jadi, sampai saat ini memang masih terbatas lokasi Satpasnya yang bisa kita pilih. Jadi hanya 3. Yang pertama ada Jakarta, Depok, terus yang kedua ada Jawa Timur, dan yang ketiga adalah Bali. Kita ya support aja, mungkin ke depan akan ditambah lagi area lokasi Satpasnya. Tapi jangan khawatir, buat kalian yang mungkin tidak berada di 3 lokasi ini, kalian bisa tetap mengajukan SIM online. Karena kayak aku kan di Bekasi, ngurusnya di Bekasi. Waktu itu ngekliknya lokasi Satpasnya yang masuk yang Jakarta Depok. Itu pun juga bisa, karena memang sebenarnya ini kan pengurusan online ya, toh nanti juga dikirim melalui Pos Indonesia gitu. Jadi kalian nggak apa-apa, klik aja, pilih lokasi Satpas yang terdekat dari domisili kalian. Nah, pertanyaan terakhir yang sering ditanyain juga itu terkait waktu yang tepat buat ngurus perpanjangan SIM. Kak, SIM aku habisnya Oktober 2021. Nah, itu masih terlalu lama. Kalau sampai berbulan-bulan sebelumnya itu masih terlalu lama. Jadi emang nggak bisa sih. Jadi ada batas maksimalnya. Jadi paling enggak itu 90 hari sebelum masa SIM kalian habis gitu. Jadi 1,5 bulan sebelumnya kayak gitu. Nah, oke, jadi ini tuh yang sering banget ditanyain di kolom komentar. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Itu dulu konten hari ini. Thanks for watching. Bye-bye.